Presiden Direktur, mohon tunggu. Saya akan pergi mencari seseorang. The film was translated and narrated by Saldonya hanya Amelia. tersisa 3,8 sen. Tidak ada pekerjaan dan tidak ada uang. Aku harus kembali ke rumah ibu. Rumah kecil yang ia wariskan kepadaku. Dan tinggal di sana untuk sementara waktu. Kamu terluka. Cepat keluar. Bahaya di sini. Pelan-pelan. Ini berbahaya, ayo. Aku harus membawamu ke rumah sakit dulu. Jika aku pergi ke rumah sakit, berita kepulanganku ke tanah air akan diketahui semua orang. Aku tidak bisa pergi ke rumah sakit. Bisakah Anda membiarkanku menginap di rumahmu 1 malam? Kamu terluka. Tidak mau ke rumah sakit. Kamu bukan buronan, kan? Aku mencoba menghindari keluargaku yang memaksaku menikah. Pernikahan paksa. Ibuku memaksa pernikahan. Kamu bantu aku menghadapi keluargaku. Aku akan kembali dari Afrika 3 tahun lagi dan menceraikanmu. Mengapa dia terlihat seperti suamiku yang wajahnya sudah kulupakan? Melihat wajah ini, dia juga tidak terlihat seperti seorang buronan. Aku punya uang. Saat aku pulih, aku akan memberimu berapapun uang yang kamu minta. Sepakat. Ayo pergi. Dia. Mengapa dia terlihat begitu familiar? Aku merasa pernah melihatnya di suatu tempat. Itu. Untungnya, lukanya tidak terlalu parah. Aku sudah membalutnya. Apakah Anda seorang The dokter? film was translated Aku and seorang narrated psikolog. by Amelia. Aku tahu cara membalut luka sederhana. Kamu beruntung bertemu denganku hari ini. Malam ini, kamu bisa tidur di tempat tidurku. Rumahmu. Sepertinya hanya punya 1 tempat tidur. Bukan itu maksudku. Aku akan tidur di sofa. Tapi dengan lukamu itu, berjalan pun akan terasa sakit. Apakah Anda memiliki kerabat yang bisa dihubungi? Ponselmu rusak. Lalu nomor siapa yang bisa kamu ingat? Masalah sepele seperti itu. Biasanya, asistenku yang menanganinya untukku. Kamu bahkan tidak bisa mengingat nomor kerabat. Si Yoyo. Aku. Bisakah aku mempercayaimu? Bisakah kamu membantuku melakukan panggilan itu? Kamu harus menelepon dirimu sendiri. Ini. Aku akan merapikan kamar sebelah. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Biyutang. Kamu pikir hanya karena kamu bersembunyi di sini, aku tidak akan bisa menemukanmu. Dengan kekuatan keluarga Bei kita. Untuk berurusan denganmu. Tidak lebih dari berurusan dengan seekor semut. Jaga mulutmu, agar tetap bersih. Jangan terlalu percaya diri, kakakku sudah kembali. Kamu pasti tidak akan berakhir dengan baik. Begitukah? Aku baru saja akan mencarinya. Aku akan bertanya padanya. Di mana dia saat ibu mertua sakit parah? Di mana dia saat ibu mertua tidak bisa tidur karena mengkhawatirkannya? Kalian berdua saudara Bei. Yang satu kabur ke Afrika. Bahkan tidak menelpon selama 3 tahun. Yang satu lagi berpesta semalaman dan tidur dengan model pria selama 3 tahun terakhir. Akulah yang merawat ibu mertua siang dan malam.
Hanya karena wanita kaya mengejarnya. Kamu pikir setiap wanita di dunia ini mencintai kakakmu yang brengsek dan tidak tahu diri itu? Izinkan saya menjelaskan. Aku si Yuyu, tidak peduli padanya. Kamu perempuan jalan. Kamu benar-benar berani membawa pria itu pulang untuk tidur. Aku ingin melihat orang macam apa pria itu. Berani-beraninya kamu menyelingkuhi kakakku. Tunggu sebentar. Aku harus menenangkan mereka dulu. Jika tidak, mereka akan menemukan pria itu. Bukankah kamu hanya khawatir tentang reputasi keluarga B? Aku berjanji, aku akan meninggalkan Senjing hari ini. Dan sama sekali tidak akan membiarkan siapapun tahu tentang kehamilanku. Kamu pikir aku seperti ibuku, yang mudah diajak bicara, yang tertipu mentah-mentah oleh penipu ulung sepertimu. Jika aku tidak membuatmu menderita sedikit saja, bagaimana mungkin aku bisa menelan penghinaan ini? Si Yuyu, bersujudlah. Bihitang, jangan terlalu memaksakan keberuntunganmu. Kakakku akan segera kembali. Dia adalah Raja Neraka yang hidup di kota Senjing. Siapapun yang membuatku marah, pasti tidak akan berakhir dengan baik. Dan pria di kamarmu itu? Keterampilan medis kakakku cukup hebat. Aku tidak keberatan memberikannya. Jantung yang dikorak dan ginjal yang diangkat. Mengapa kamu pergi begitu lama? Dia tidak akan dalam bahaya kan? Selama aku bisa menyelamatkan anakku, biar bisa kujelaskan ke ibu mertua. Aku rela melepaskan segalanya. Baiklah. Aku bersujud. Bisakah kamu melepaskanku sekarang? Aku tidak menyangka bahwa demi pria itu, kamu rela melakukan sejauh ini. Apa yang kamu sukai darinya? Apa hebatnya dia dibandingkan kakakku? Aku melakukan ini demi ibu mertuaku. Dia memberiku rumah yang hangat. Karena kamu begitu mencintai pria di dalam itu. Maka kamu bisa melahirkan anak lagi untuknya. Beraninya kamu. Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan aku. Aku ingin melihat pria di dalam itu. Apakah dia akan keluar dan menyelamatkanmu? Pukul dia. Sekarang, hentikan mereka. Pergi dari rumahku. Baik. Ayo pergi. Apakah kamu baik-baik saja? Seseorang mengganggumu. Siapa itu? Beritahu aku. Aku akan membantumu menanganinya. Orang yang menyusahkanku. Tidak boleh kamu singgung. Percayalah padaku. Seluruh kota Senjing. Tidak ada orang yang tidak bisa aku singgung. Tapi dia Bisili. Adalah orang yang disenjing. Tidak boleh disinggung oleh siapapun. Itu sama sekali tidak masalah. Ini urusan pribadiku. Bagaimana keadaanmu? Aku ingin beristirahat sebentar. Tidurlah. Wanita yang begitu rapuh. The film was Bagaimana ada yang translated tega and menyakitimu? narrated by M Media. Presiden Direktur saya minta maaf. Saya datang terlambat. Presiden. Tinggalkan cek untuknya. Juga, periksa nama wanita ini. Lihat siapa itu yang sedang mengganggunya. Ya, Di mana orang itu?
10 miliar. Apakah pria ini benar-benar begitu dermawan? Tapi, dia sudah memberiku uang tunai. Aku tidak bisa mengambil uangnya lagi. Ini. Dia bahkan tidak memberiku informasi kontak apapun. Bagaimana aku bisa mengembalikannya padanya? Pemeriksaan kehamilan hari ini. Lupakan saja. Aku harus pergi ke rumah sakit dulu. Rumah keluarga B. Kak, kemana kamu pergi tadi malam? Aku sangat khawatir. Hanya insiden kecil. Apakah ada kabar tentang si Yuyo? Aku benar-benar tidak boleh membiarkan kakak tahu. Aku pergi mengganggu si Yuyu. Lalu dia menghipnotisku. Tidak. Tidak. Kamu menyembunyikan sesuatu dariku. Bicara. Keributan apa ini? Ibu. Bagaimana perasaan ibu? Siapa Anda? Anda terlihat sangat tampan. Ikutlah denganku ke rumah sakit bersama ibu nanti. Aku mengembangkan sejenis obat khusus yang menargetkan penyakit Alzheimer. Jika ibu meminumnya, ada peluang ibu akan pulih. Benarkah? Itu bagus. Nama. Agar bisa menghindari keluarga B, aku benar-benar tidak boleh menggunakan nama asliku. Si Hei. The film was translated and narrated by M Media. CLB ada di sini. Cepat ayo pergi. CLB, cepat ayo pergi. Dia sangat tampan. Dia kembangkan belasan obat khusus dan memenangkan penghargaan medis internasional, berbakat dan kaya raya. Dia praktis adalah suami impian bangsa. Permisi, permisi. Itu kamu? Hasil tes kehamilan. Kamu hamil. Anda sudah menikah, lalu beraninya Anda mencium dan memeluk CEO. Tidak tahu malu. Ada banyak sekali wanita yang berfantasi tentang CEO. Kata yang ingin memakan daging angsa. Apakah CEO seseorang yang bisa dia dekati begitu saja? Kalian semua, ambil upah kalian dan pergi. Rumah sakitku tidak membutuhkan perawat yang menghina pasien. CEO kami salah. Mohon maafkan kami kali ini. Kami tidak akan melakukannya lagi. CEO. Lepaskan pakaianmu. Pergi berbaringlah di sofa. Dilihat dari laporan tesmu, kamu menunjukkan tanda-tanda ancaman keguguran. Jika kamu ingin mempertahankan bayi ini, lakukan persis seperti yang aku katakan. Oke. Kamu sangat peduli dengan anak ini. Bayiku sendiri. Bagaimana mungkin aku tidak peduli? Apakah sakit di sini? Dan di sini. Sedikit terlalu. The film Dokter, was translated apakah and bayiku akan narrated baik-baik by saja? M Media. Kamu memerlukan perawatan penguat kandungan. Di mana ayah bayi ini? Minta dia datang dan menandatangani. Aku tidak bisa membiarkannya tahu. Aku punya kesulitan sendiri. Dokter, tolong pertimbangkan bahwa aku pernah membantumu sebelumnya. Bantu aku sekali ini saja ya. Aku benar-benar tidak bisa kehilangan anak ini. Aku dengar.
Obat penguat kandungan di rumah sakit Anda sangat efektif. Aku mohon, tolong bantu aku. Dan bantu aku menjaga bayi ini ya. Tunggu aku di sini. Aku akan mengambilkan obat untukmu. Terima kasih dokter. Sayang, kamu bertemu dengan paman yang baik hati. Ibu meminum obat khusus kakak. Apakah ibu merasa lebih baik? Siapa Anda? Mengapa masih tidak ada gunanya? Ibu, jangan berlarian. Halo. Ibu, kenapa kamu di sini? Ibu? Yuyu. Ibu, kamu akhirnya mengingatku. Menantu kesayanganku. Bagaimana mungkin ibu melupakanmu? Ibu, aku punya kabar baik untukmu. Inseminasi buatannya berhasil. Aku hamil. Kamu akan menjadi seorang nenek. Benarkah? Itu luar biasa. Jika Silly tahu kabar ini, dia pasti akan sangat bahagia juga. Saya akan memberitahunya sekarang juga. Ibu, Ibu. Kamu adalah Bisili. bagaimana dia tahu namaku? Aku bukan Basili. Aku baru saja memeriksamu. Aku belum menanyakan namamu. Namaku adalah... Apakah kamu merasa lebih baik? Apakah kamu mengenalnya? Siapa Anda? Saya tidak The film mengenal was Anda. translated Kamu and benar-benar tidak bisa narrated ingat. by M Obat Media. yang baru saja aku berikan padamu. Apakah kamu masih ingat? Saya tidak ingat. Jadi dia adalah dokter pribadi Nyonya. Tapi tadi kamu, kenapa kamu memanggilnya ibu? Urusanku bukan urusanmu. Juga, jangan beritahu siapapun, aku sudah kembali. Mengapa? Bukankah kamu berencana untuk mewarisi bisnis grup ini? Aku berada di Afrika. Mengembangkan lebih dari belasan obat khusus. Kali ini aku kembali untuk melakukan uji klinis di rumah sakit. Di bawah Big Group. Sebelum uji coba selesai. Aku tidak ingin terganggu. Penyebab kecelakaan mobil kemarin belum ditentukan. Aku tidak bisa membiarkan dia tahu identitas asliku. Aku memberikan Nyonya Tuabe obat baru yang aku kembangkan, berharap untuk menstimulasi sel otaknya. Oleh karena itu, aku ingin membangkitkan ingatannya. Maaf, aku salah paham. Bagaimana denganmu? Apakah kamu mengenal wanita tua ini? Untuk melindungi bayi ini. Sebelum Bisili menemukanku, aku tidak bisa membiarkan siapapun tahu identitasku. Aku tidak mengenalnya. Aku hanya merasa bahwa wanita tua ini terasa sangat familiar. Kalian berdua harus menjalani hidup dengan baik. Begitu cucuku lahir, aku akan merasa tenang. Mungkinkah dia si Yuyo? Mungkinkah dia Bisili? Siapa namamu? Siapa namamu? Donasi. Ini adalah cincin pernikahan yang dipesan khusus untuk kami oleh ibuku. Tidak, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Jika kamu tidak memakainya, ibuku akan mencurigai kita. Siapa sebenarnya kamu? Aku perlu ke kamar kecil. Oke, aku akan ikut denganmu. Bagaimana mungkin aku merepotkan? Tidak apa-apa. Aku sudah merawatnya. Aku sudah terbiasa.
Maksudku adalah, aku juga seorang dokter. Merawat pasien juga tanggung jawabku. Benar. Aku hampir lupa. Maaf. Kalau begitu saya merepotkan Anda. Ayo pergi. Aku bertanya-tanya. Apakah si Yoyo selama 3 tahun di keluarga B juga merawat ibu? Dengan cara seperti ini. Presiden Direktur. Orang-orang kita masih belum menemukan keberadaan Nyonya Muda. Terus Kari. Ya, juga. Wanita muda yang menyelamatkan Anda kemarin. Namanya adalah Sihe. Menurut para tetangga, sepertinya 3 tahun yang lalu, dia pindah setelah menikah. Dan baru saja kembali. Sepertinya dia diusir oleh keluarga suaminya dan harus kembali. Hidupnya sangat berat. Sihe. Mengusir istri yang sedang hamil. Pria macam apa yang melakukan itu? Tepat sekali. Presiden Direktur ada apa? Apakah AC-nya terlalu dingin? Mungkin karena dia baru kembali ke tanah air dan belum sepenuhnya menyesuaikan diri. Benar. Apakah kamu sudah melihat Tantan? Kemari biar aku lihat. Anak ini benar-benar cantik. Bagaimana kalau menjadi menantuku saja? Aku sudah menjadi menantumu. Di sisimu. Merawatmu selama 3 tahun. Tapi, kamu sudah melupakanku. Bukankah ini wanita yang memasang topi hijau pada kakakku? Kamu tahu di mana ini? Berani-beraninya kamu bertindak lancang di sini. Aku di sini untuk pemeriksaan kehamilan. Bi Yutang, saat kakakmu kembali, aku akan menceraikannya. Tolong, kamu dan keluarga B, jangan ganggu aku lagi. Tang-tang. Kamu tidak boleh melepaskannya jika dia melahirkan anak ini. Wajah keluarga B akan benar-benar tercoreng. Kamu adalah Suyuru yang diam-diam mencintai Bisili selama 18 tahun. Bukankah Bisili sudah kembali? Kalian berdua sebaiknya bersama saja. Jadilah pasangan, supaya kamu tidak mencelakai orang lain. Aku hanya di sini hari ini untuk menemui dia dan ibu. Apa urusannya denganmu? Menyingkir. Ibu, aku Yuro, pewaris keluarga Su. Setengah minyak di Timur Tengah, milik keluargaku. Saat aku kecil, aku sering pergi bersama ibuku untuk mengunjungimu di keluarga B. Apakah ibu masih mengingatku? Parfum apa yang kamu pakai? Baunya sangat menyengat. Ibu, cepat pergi dan menjauhlah dariku. Tang-tang. Kak Yuro. Ibuku. Baru-baru ini, kondisinya memburuk lagi. Dia tidak ingat siapapun. Tapi kakakku sudah mulai merawat ibuku. Saat ibuku pulih ingatannya, aku akan memintanya mengadakan pernikahan untukmu. Baik, aku akan mengikuti pengaturanmu. Mencari pasangan baru sebelum perceraian diselesaikan. Sepertinya Bisili ini benar-benar bukan orang baik. Ayo pergi. Minggir. Aku harus keluar. Mimpi saja. Kamu menghipnotisku. Skor ini, aku belum menyelesaikannya denganmu. Jangan bilang, kamu ingin aku menghipnotismu lagi. Kamu. The film was translated and narrated by M Media. Kak Yuro, metodemu benar-benar efektif. Hancurkan matanya. Mari kita lihat bagaimana dia bisa menghipnotisku kalau begitu. Kamar kecilnya ada di dalam. Apakah kalian semua gila? Melakukan ini melanggar hukum. Melawan hukum. Di Shengjing ini, keluarga B adalah hukumnya. Jika kamu berani mengkhianati keluarga B, itu berarti kematian. Tidak, aku tidak melakukannya. Melakukan apapun untuk mengkhianati keluarga B. Masih bilang tidak melakukannya. Anak di perutmu itu buktinya. Kamu gadis dari kampung. Apakah kamu layak menginjakkan kaki di keluarga B? Kamu menikah dengan Kak Sili dan menjadi nyonya muda keluarga B selama 3 tahun. Kamu tahu betapa aku membencimu? Tidak, aku tidak ingin menikah dengannya. Itu dia. Meskipun kami tidak memiliki kasih sayang pernikahan, aku mengambil uangnya. Jadi aku benar-benar tidak bisa mengatakan bahwa pernikahan kami adalah pernikahan kontrak. Tang-tang, lihat dia masih berani melawan. Dia tak akan menangis sampai melihat peti mati.
Tang-tang. Dia berdarah. Itu pantas untuknya. Cucuku. Jangan sentuh cucuku. Ibu, ibu. Kamu masih berani memanggilnya ibu. Apakah kamu pantas memanggilnya ibu? Perutku sakit sekali. Berhenti memukulku. Ini sudah kedua kalinya kamu memohon padaku untuk bajingan ini. Aku benar-benar ingin tahu, pria mana sebenarnya yang menjadi ayah dari bajingan di perutmu ini, yang membuatmu begitu enggan untuk kehilangannya. Tidak, ini bukan pria sembarangan. Dia adalah milik kakakmu. Aku mohon pada kalian semua, jangan sakiti anakku. Bisili, aku hamil anakmu. Aku tidak akan bisa mempertahankannya sekarang. Cepat datang dan selamatkan aku. Apakah kamu akan percaya padaku? Siri, panggil Bisili. Sioyo. Presiden Direktur, Nyonya Muda menelepon Anda. Dia hamil anak pria lain. Mengapa dia meneleponku di saat seperti ini? Presiden Direktur, kenapa Anda tidak menjawab panggilan Nyonya Muda? Bisili, angkat teleponnya. Tang-tang. Siapa yang dia panggil? Siapa lagi kalau bukan dia? Pasti pria miliknya itu. Lebih baik dia benar-benar memanggil pria itu ke sini untukku. Aku ingin melihat orang seperti apa yang punya 3 kepala 6 tangan itu, yang berani berselingkuh dari kakakku. Cepat angkat teleponnya. Cepatlah. Sioyo. Mohon segera dijawab. Lihat apa yang ingin dia katakan kepada Anda. Halo. Akhirnya, kamu mengangkat teleponnya. Kamu benar-benar kembali. Kudengar kamu hamil. Apakah ibu mertua memberitahumu? Dia tidak bisa mengingat apapun. Apa yang mungkin bisa dia katakan padaku? Karena kamu sudah melanggar kontrak kita. Aku tidak punya hal lain untuk dikatakan. Tunggu pengacaraku yang akan menghubungimu. Tunggu sebentar. Dengarkan aku. Anak ini anakmu. Aku tahu. Aku tahu kamu tidak punya perasaan padaku. Tapi aku benar-benar sedang mengandung anakmu. Apa katamu? Kamu mengandung anakku. Bagaimana mungkin? Presiden Direktur Anda baru kembali ke negara ini 2 hari yang lalu. Tapi, Nyonya Muda sudah hamil selama 2 bulan. Itu ibu mertua. Selama 3 tahun terakhir ibu mertua tidak bisa menghubungimu. Dia pikir kamu sudah meninggal. Jadi dia memohon padaku untuk menggunakan spermamu untuk inseminasi buatan. Benar membuat Demi meninggal. Nyonya Muda menjalani inseminasi buatan. Keluarga Bi akan segera memiliki cucu emas bernilai ribuan miliar. Presiden Direktur. Di mana kamu sekarang? Aku ikut. Di bilik kamar mandi. Rumah sakit Boyoe. Cepat kemari. Aku benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Rumah sakit Boyo. Dia benar-benar ada di rumah sakitku. Bagaimana bisa kebetulan sekali? Aku akan segera ke sana. Menyingkir. Direktur, asisten khusus Lee, apa yang membawa Anda ke sini? Menyingkir. Anak buahku menjaga pintu masuk. Kemana lagi kamu bisa bersembunyi? Ada apa? Bukankah pria milikmu itu datang untuk menyelamatkanmu? Kakakmu. Kakakmu akan segera tiba. Dia bisa membuktikan identitas anakku. Apakah kamu mencoba menakutiku dengan kakakku? Aku sangat takut. Apa yang harus aku lakukan? Direktur, ini adalah kamar kecil. Berhenti bicara omong kosong dan segera menyingkir. Nyonya Muda dari keluarga Bir sedang dalam bahaya. Cucu emas kecil keluarga Bir kita yang bernilai ribuan miliar. Jika sesuatu terjadi padanya, bisakah Anda menanggung tanggung jawab ini? Direktur, silakan lewat sini. Biar ku beritahu sesuatu. Untung saja aku di sini. Jika itu kakakku si Raja Neraka yang hidup, kamu bahkan tidak akan menyisakan serpihan tulang. Tang-tang. Berhenti membuang kata-kata padanya. Berhenti. Direktur, ini tempatnya.
Direktur. Direktur. Siapa itu? Gawat. Kakakku ada di sini. Kak. Tang. Wanita itu tidak mungkin menelpon kakakmu kan? Kak, mengapa kamu di sini? Di dalam sini. Apakah ada seseorang? Tidak ada. Menyingkir. Kak, ini toilet wanita. Kamu masuk. Apa yang kamu lakukan? Tepat sekali. Kak Silly, kamu adalah kebanggaan kota Sengjing. Bunga yang dipuja semua wanita muda. Dan sosialita. Jika kamu masuk ke toilet wanita, itu akan merusak citramu. Benar sekali, Kak. Bi Yutang, kamu tahu konsekuensi jika aku memanggilmu dengan nama lengkapmu. Jika aku tahu bahwa kamu menyakiti orang di dalam, kamu tamat. Kak, aku mengaku. Aku melakukannya hanya karena aku sangat marah. Apa yang kalian perdebatkan di sini? Ibu, Ibu? Otakku. Aku hanya fokus bergegas masuk. Dan lupa ibu masih di dalam toilet. Ibu, mengapa kamu ada di sini? Sihe, bukankah dia menemanimu ke kamar kecil? Di mana dia? Si Hei. Mungkinkah itu nama palsu si Yu? Mereka sudah bertemu. Siapa si Hei? Anak muda, kenapa kamu memanggilku ibu? Tidak apa-apa. Bawa nyonya tua ke kantor untuk beristirahat. Ya, Kak, tidak ada siapa-siapa di dalam. Kak Silly. di mana orangnya? Bukankah Anda bilang bahwa nyonya muda ada di dalam? Direktur. Siapa itu? Kak Silly. Jika Kak Silly tahu bahwa aku menghasut Bi Yutang untuk memukuli si Yu di toilet, aku tidak akan pernah bisa menikah dengan The film keluarga was Bei. translated and Melihatnya, narrated by M. Sepertinya Media. dia tidak tahu direktur adalah Kak Silly kan? Apa yang harus aku lakukan? Kakakku tahu. Dia pasti akan marah. Tang, jangan panik dulu. Kamu keluar duluan. Biarkan aku yang menangani tempat ini. Oke. Demi kedatangan direktur ke sini, aku akan melepaskan kamu dan anak di perutmu hari ini. Pergi. Dekan. Itu bukan Bisili. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kak Silly. Hanya ada Tang dan aku di sini. Kami para wanita. Butuh waktu lebih lama di toilet. Kamu tidak perlu terlalu khawatirkan. Ya Kak, mungkinkah seseorang mempermainkanmu dan menipumu? Liming, periksa catatan rumah sakit. Ya, Apakah si Yu Yong menipuku? Tapi mengapa dia melakukan itu? Kak Silly. Tanganku sangat pegal. Benar sekali. Kak, kami bukan penjahat. Mengapa kamu terus menahan kami? Lepaskan mereka. Presiden Direktur. Saya memeriksa daftar pengunjung untuk pagi ini. Nama nyonya muda tidak ada di sana. Selain itu, sperma yang Anda bekukan 3 tahun lalu juga tidak menunjukkan catatan penggunaan. Dia benar-benar berani menipuku. Inseminasi buatan dan pendarahan. Itu semua bohong. Itu hanyalah taktik untuk mencegahku menyakiti anak di dalam kandungannya. Aku seharusnya tidak mempercayainya. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Nyonya tua menghilang. Kamu bodoh. Dengan begitu banyak orang, kamu bahkan tidak bisa mengawasi seorang wanita tua. Segera cari dia. Bisili. Kamu tidak akan datang. Kamu masih tidak percaya padaku. Atau kamu masih tidak mau bertanggung jawab atas anak ini? Konyol. Jika Bisili benar-benar orang yang bertanggung jawab, 3 tahun di keluarga B. Tanpa kabar, aku sebenarnya masih punya harapan padanya. Menantu. Apa yang terjadi padamu? Ibu mertua. Menantu. Apa yang terjadi padamu? Menantu.
Seseorang cepat. Seseorang datang selamatkan menantuku. Dokter, bagaimana keadaan menantuku? Saya sudah menghentikan pendarahannya. Terima kasih. Tolong jangan terburu-buru berterima kasih kepada saya. Wanita hamil yang terlalu banyak bekerja dan kurang gizi kronis sangat rentan mengalami keguguran. Tempat kami, bagaimanapun hanyalah klinik komunitas kecil. Segera panggil putra Anda untuk datang dan bawa menantu Anda ke rumah sakit besar untuk menjaga kehamilan. Baik, aku akan menelepon putraku sekarang. Berapa nomor telepon putraku tadi? Mengapa aku tidak bisa mengingatnya? Ibu, menantu kamu sudah sadar. Ibu, bagaimana keadaan bayiku? Bayinya baik-baik saja, jangan khawatir. Yuyu, kamu benar-benar pahlawan besar keluarga kami, benar. Apakah kamu ingat nomor telepon Silly? Cepat telepon dia. Kamu mungkin belum tahu kan? Silly adalah dokter medis. Secara internasional, dia juga telah memenangkan banyak penghargaan medis besar. Biarkan dia datang dan memastikan keselamatan kehamilanmu. Kamu dan anakmu pasti akan dirawat dengan baik. Mengapa kamu tidak menelepon? Ibu, kurasa aku tidak akan menelponnya. Bahkan jika aku menelpon, dia tidak akan datang. Beraninya dia, jika dia tidak datang, aku akan mematahkan kakinya. Dia harus merangkak ke sini untukku. Ibu, selagi ibu masih sadar, aku ingin mengatakan sesuatu. Anakku akan selalu menjadi cucu ibu. Namun, anakku tidak akan mengakui Bisili sebagai ayahnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah bocah Bisili itu yang menindasmu? Beritahu ibu, dan ibu akan menanganinya untukmu. Sejak ibu meninggal, ibu mertuaku adalah satu-satunya orang di dunia yang baik padaku. Dia seperti ibuku sendiri. Ibu, Suara ini, kenapa terdengar begitu familiar? Silly ada di sini. Lihat ingatanku ini. Dia memasang chip di ponselku. Kemanapun aku pergi, dia bisa menemukanku. Silly, apakah itu kamu? Dia adalah Bisili, suamiku. Ayah dari anak di dalam perutku. ibu aku masuk. Jangan masuk dulu. Saya sedang bersama istrimu. Dia sedang tidak enak badan saat ini. Istri. Si Yoyo. Apakah kamu masih ingat bahwa kamu memiliki istri seperti ini? Kurasa ingatanmu lebih buruk daripada ingatan wanita tua ini. Ibu, Anda sedang mengonsumsi obat, dan ingatan Anda terputus-putus. Itu sangat berbahaya. Aku bisa menunggu di luar. Tapi tolong keluar dulu, agar aku bisa memastikan Anda aman, oke? Saya sedang bersama istrimu. Apa yang tidak aman dari itu? Ibu punya kabar baik untukmu. Kamu akan menjadi seorang ayah. Aku tahu. Si Yoyo sedang hamil. Tapi ibu, bisakah ibu sedikit lebih sadar? 2 hari lalu baru pulang. Bagaimana mungkin anak itu milikku? Sayang sekali kamu belajar kedokteran. Apakah kamu tidak tahu? Tidak tahu inseminasi buatan. Ibu mengambil sperma yang kamu tinggalkan di rumah sakit keluarga kita 3 tahun lalu. Menghamili menantuku. Ibu, aku memeriksa catatan bank sperma. Catatan itu belum pernah disentuh sama sekali. Itu karena aturanmu terlalu rumit. Pakai sperma perlu banyak tanda tangan dokumen. Ibu merasa itu merepotkan. Jadi ibu diam-diam mengambilnya. Ibu tidak mengikuti prosedurnya. Tapi kejutan ini, tunggu menantuku yang jelaskan. Bocah, tak percaya ucapan ibumu. Jangan tidak akui dia menantuku. Maka ibu tidak akan mengakui kamu sebagai anak ibu. Istrimu sedang marah sekarang. Kamu harus membujuknya dengan baik nanti. 3 tahun terakhir ini, tidak mudah baginya juga. Kamu harus menebus kesalahanmu padanya. Menebus kesalahannya. Baiklah, aku sudah menyiapkan kompensasi untuknya. Surat perjanjian cerai. Jika Presiden Direktur mengeluarkan barang ini, Nyonya tua pasti akan melawannya sampai mati. Ibu senang kamu mengerti. Masuklah. Tunggu sebentar. Trik apa lagi yang sedang kamu rencanakan? Ibu, aku ada wawancara nanti. Dalam 1 jam, suruh dia datang ke rumah sakit Jia untuk menemuiku. Apakah kamu mendengarnya? Pergi ke rumah sakit Jia, temui dia nanti. Mengerti. 3 tahun. Kamu wanita hamil kecil. Akhirnya akan bertemu suamimu. Rumah sakit Boyo. Ibu. 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 Yuyu. Ibu. Anda ingat saya. Biar ku beritahu.
Setelah aku meminum obat yang diberikan Silly, ingatanku jauh lebih baik. Aku selalu memikirkanmu. Hanya saja Silly terlalu sibuk. Aku jati tidak pernah bisa melihatnya. Dan Tang-Tang. Aku tidak tahu apa yang sedang dia sibukkan. Menantuku, ibu sangat merindukanmu. Ibu. Aku juga merindukanmu. Saat aku tidak ada, Anda harus ingat untuk menyuntik insulin tepat waktu. Apakah Anda mengerti? Kenapa kamu tidak pindah kembali ke sini? Kamu bisa dekat dengan Silly. Aku tak bisa menemuinya. Bagaimana saya bisa membina hubungan? Ibu lupakan saja. Masalah hati. Tidak bisa dipaksakan. Mungkin. Dia sudah memiliki seseorang yang dia sukai. Beraninya dia. Ibu izinkan saya memberitahu Anda kabar baik. Saya mendapat pekerjaan tepat di rumah sakit ini sebagai psikolog. Itu luar biasa. Presiden direktur rumah sakit ini benar-benar memiliki visi yang hebat. Ibu, ada apa? Rumah sakit ini terlihat sangat familiar. Ibu, Anda lupa lagi. Anda pernah ke rumah sakit ini sebelumnya. Tang-Tang membawa Anda ke sini. Benar-benar. Aku juga kenal Presiden direktur rumah sakit ini. Anda juga sudah bertemu direktur. Namanya Bei Chen. Terakhir kali. Bukankah kita baru saja di... Apakah kita bertemu di kantor direktur? Anda lupa lagi. Bei Chen. Tunggu, bukan. Direktur rumah sakit ini. Sepertinya bukan Bei Chen. Lihatlah ingatanku ini. Aku tidak bisa mengingatnya lagi. Lupakan saja. Jika Anda tidak bisa mengingatnya, maka jangan khawatir. Anda masih minum obat sekarang. Pelan-pelan saja semuanya akan menjadi lebih baik. Si Yuyu. Kamu wanita jalang, kamu di sini juga. Si Yuyu sepupu. Jadi dia orang yang kamu bicarakan itu, yang membuatmu kehilangan kualifikasi pendaftaranmu di rumah sakit Jiahe. Si Yuyu. Tepat sekali. Itu dia. Aku akan mengenalinya bahkan jika dia berubah menjadi abu. Menantuku. Siapa mereka? Orang yang tidak penting. Ibu. Sopir yang membawa Anda. Mungkin menyelinap pergi untuk merokok lagi. Saya akan membawa Anda keluar dulu. Baik. Apa aku bilang kamu boleh pergi? Cui Lin-Lin ini tempat umum. Ini bukan tempat bagimu untuk membuat keributan. Jika kamu terus membuat keributan, saya akan memanggil keamanan. Pantas saja kamu begitu percaya diri. Jeti, kamu berhasil mendapatkan pekerjaan. Di rumah sakit kelas atas seperti ini, aku beritahu kamu, Si Yuyu. Kamu benar-benar menjijikkan. Kamu merusak kesempatan kerjaku. Dan mengambil posisinya sendiri. Tidak tahu malu. Kamu menuduhku mengandalkan koneksi keluarga. Tapi bagaimana dengan dirimu sendiri? Memanjat naik dengan menginjak bahu seorang pria. Orang macam apa kamu ini? Jaga mulutmu. Saya masih dalam masa percobaan. Saya benar-benar berbeda dari orang dengan koneksi sepertimu yang ditunjuk secara langsung. Sepupu, kenapa membuang kata-kata padanya? Kita punya lebih banyak orang. Ayo kita beri dia pelajaran bersama-sama. Biarkan dia tahu kekuatan keluarga Cui. Benar dasar wanita jalang. Kamu ke sini. Lepaskan, 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 lepaskan. Selama aku di sini. Siapa yang berani menyentuh menantuku? Menantu, dasar wanita tua bangka. Siapa yang sedang kamu coba takuti di sini? Aku akan berurusan denganmu juga. Biar ku beritahu. Ayahku adalah bos dari Jiang Bei Group. Dia akan mendiskusikan kesepakatan besar dengan Tuan Bei. Dengan Tuan Bei dari rumah sakit Boyue. Jika proyek itu berhasil, Tuan Bei akan mendapatkan setidaknya 1 miliar rupiah. Apakah kamu pikir menyinggungku akan berakhir baik? 1 miliar. Benar. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, cepat ke sini dan minta maaf pada sepupuku. Hanya 1 miliar. Dan kamu berani menjadi begitu sombong di sini. Orang sombong yang meremehkan. Aku tidak percaya kamu mengatakan itu. Menantumu. Bukankah dia masih menderita di perkampungan kumuh? Dasar orang kampung. Biar ku beritahu. Lupakan 1 miliar, bahkan 10 miliar, 100 miliar. Selama menantuku menginginkannya, aku bisa memberikannya padanya. Ibu. Memiliki menantu yang luar biasa. Bahkan jika aku kehilangan segalanya. Itu sangat sepadan. Dasar wanita tua bangka yang menyedihkan. Terus saja berpura-pura di sini. Keluarkan dan biarkan kami melihatnya. Wanita tua bangka, kamu berani bilang itu. Keluarkan. Ambil saja jika kamu mau. Wanita tua bangka, tidak bisa mengeluarkannya sekarang kan?
Ada 10 miliar di sini. Ibu, kartu macam apa ini? Aku bahkan belum pernah melihatnya sebelumnya. Siapa yang tahu jika ada uang di dalamnya? Apakah kamu mengambil kartu keanggotaan pasar? Berpakaian compang camping? Bahkan jika ini kartu bank. Aku yakin di dalamnya hanya ada. Mungkin hanya uang receh untuk pensiun. Sepupu, kamu terlalu memujinya. Aku pikir, dia hanya mengambil kartu kosong untuk menipu kita. Entah ada uangnya atau tidak. Kita akan tahu jika kita menggeseknya. Karena wanita tua bangka ini ingin mempermalukan dirinya sendiri di sini, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Keamanan. Halo, ada yang bisa saya bantu? Pinjamkan aku mesin EDC. Aku ingin menampar keras wajah wanita tua bangka ini. Wanita tua ini. Mengapa dia terlihat begitu familiar? Dia tidak mungkin tokoh penting, bukan? Kenapa kalian berdiri terpaku? Pergi. Ini sepupuku. Dia datang bersama ayahnya untuk menemui Direktur Bay untuk mendiskusikan kerjasama. Jika kamu mengabaikan sepupuku, aku tidak The akan film was membiarkanmu pergi nanti. translated and Baiklah, narrated by saya M. akan Media. segera pergi. Bisili, ibumu seperti ini. Dan kamu bahkan tidak bisa berada di sisinya, memberinya semua uang itu. Apa gunanya? Dasar orang tua bangka. Sekarang kamu dan menantumu bersujud bersama dan memohon pada sepupuku. Dan aku akan memaafkanmu. Mimpi saja, wanita tua bangka itu masih saja berpura-pura. Gasek sekarang. Mari kita lihat berapa banyak uangnya. Ya, Berapa banyak uangnya? Aku tanya berapa banyak uangnya. Cepat katakan. satuan. Puluhan, ratusan, ribuan. 10.000. 100.000. 1 juta. 10 juta. 10 miliar. Mustahil. 0102 304050 6070. Banyak sekali nolnya. Kartu bank ini benar-benar berisi 10 miliar. Wanita tua bangka ini benar-benar punya 10 miliar. Apakah kamu melihatnya dengan jelas? Menantuku, kamu baru saja menikah ke dalam keluarga kami. Silly langsung pergi. Kita bahkan tidak punya waktu untuk mengadakan pesta pernikahan untukmu. Uang mahar juga belum disiapkan. 10 miliar ini, kamu ambil saja. Terima kasih atas 3 tahun terakhir. Untuk semua yang telah kamu lakukan bagi keluarga kami. Ibu. Siapa sebenarnya wanita tua ini? Dia benar-benar punya 10 miliar. Keluarga macam apa yang dimasuki si Yu ini? Aku sangat marah. Kenapa? Kenapa dia hidup lebih baik dariku? Terbakar. Hampir saja. Jika kebakaran sungguhan terjadi, saya pasti akan dipecat. Saya sudah bekerja selama bertahun-tahun. Tapi ini pertama kalinya saya melihat mesin edisi terbakar. Bagaimana mungkin mesinnya terbakar? Mungkinkah kartu ini palsu? Ini pasti palsu. Kalau tidak, mengapa bisa meledak? Mungkin ini kartu palsu yang ditanami virus. Aku tahu, wanita tua bangka itu, kartu ini palsu. Keamanan apa yang kalian tunggu? Wanita tua bangka ini membawa kartu ke sini untuk menipu rumah sakit kalian. Cepat usir dia. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan sentuh ibu mertuaku. Lepaskan dia. Lepaskan ibu mertuaku. Lepaskan. Beraninya kamu menyentuhku. Lepaskan. Apa yang terjadi di sini? Saya baru saja memarkir mobil. Mengapa ada keributan di sini? Ayah. Akhirnya ayah datang. Dialah orang yang menyebabkan aku bekerja di rumah sakit Jiahe. Si Yuyu. Paman, akhirnya paman datang. Ini adalah suami bibiku. Dia sudah bertemu. Ibu Direktur Bay. Datang menemui Direktur Bay hari ini. Adalah untuk mendiskusikan kerjasama. Kalian berdua sudah tamat. Ayah. Ayah sudah bertemu Ibu Direktur Bay kan? Tentu saja. Saya bahkan melayani wanita tua itu, Teh. Jika tidak, bagaimana saya punya kepercayaan diri datang ke rumah sakit Boyu temui Direktur BI untuk membahas kolaborasi? Jika Direktur BI tidak begitu sibuk dengan tugas resmi, dia bahkan akan datang ke tempat parkir untuk menjemput saya. Si Yuyu. Apakah kamu sudah merasa takut sekarang? Kamu sebelumnya menyebabkan aku kehilangan pekerjaan. Sekarang, aku ingin kamu berkemas dan pergi dari sini. Mengingat hubungan antara suami bibiku dan Direktur Bay, itu hanya masalah satu kata. Direktur Bay bukan orang seperti itu. Tidak. Si Yuyu.
Kamu sudah terlalu lama mengurus wanita tua bangka ini. Sampai kamu jati bodoh bukan? Yang satu adalah bawahan seorang dokter, magang biasa. Yang lainnya adalah mitra yang bisa memberinya proyek senilai 1 miliar. Jika itu kamu, bagaimana kamu akan memilih? Tidak. Direktur B, sama sekali bukan orang seperti itu. Benar. Suami Bibi, wanita tua bangka ini, baru saja menggunakan kartu bank palsu untuk menipu orang di rumah sakit Direktur B. Paman harus menangkapnya. Dengan begini Direktur B pasti akan menghargai paman. Begitukah? Ya ayah, cepat tangani dia. Lepaskan. Benar paman. Cepat tangani dia. Itu kau. Wanita tua terkutuk. Nyonya silakan minum tehnya. Nyonya kita hari ini sedang tidak enak badan. Direktur tidak ada di sini hari ini. Silakan kembali. Baiklah. Nyonya tolong jaga diri Anda baik-baik. Baik saya tidak ganggu Anda. Saya tidak akan The mengganggu film Anda. was translated and Nyonya Bei, narrated by Ibu dari Media. Bisili orang terkaya di Senjin. Bagaimana mungkin Nyonya Bei muncul di sini? Ayah, kenapa kalian masih berdiri terpaku? Cepat lempar wanita tua ini. Dan Siyu, keluar. Ayah. Paman. Ayah. Kenapa ayah memukulku? Orang yang seharusnya ayah pukul adalah wanita tua ini. Benar. Dia hanyalah seorang penipu. Diam. Jika kamu berani bicara satu kata lagi, aku akan mematahkan kakimu. Apakah kamu tahu siapa dia? Kalian berdua tamat. Ayah. Ayah benar-benar memukulku. Demi wanita tua ini. Wanita tua. Apakah kamu tahu siapa dia? Kalian berdua benar-benar membicarakannya seperti itu. Apakah kamu tahu siapa dia sebenarnya? Dia hanyalah seorang penipu. Pembohon. Saya beritahu kamu. Dia adalah ibu kandung Direktur Bei. Paman pasti salah orang. Dia jelas bukan ibu Direktur B kami. Dia adalah ibu mertua si Yuyu. Apel. Benar. Suami si Yuyu adalah anak wanita tua ini. Jika dia benar-benar istri Direktur B, mungkinkah dia bekerja di sini dengan perut hamil? Mungkinkah dia tinggal di tempat seperti perkampungan kumuh? Saya dengar Direktur B masih lajan. Saya belum mendengar dia menikah. Wanita tua ini berpakaian sangat lusuh dibandingkan dengan yang mulia dan anggun serta mewah. Nyonya Bei bagaimana bisa dibandingkan? Sepertinya saya salah. Dasar penipu tua. Kamu benar-benar di sini untuk menipu orang. Dan kamu, si Yuyol. Jadi kamu yang menargetkan putriku. Apa kamu tahu siapa saya? Paman saya adalah bos Jiang B Group. Dan dia punya koneksi dengan Direktur B sekarang. Kami datang ke sini hari ini untuk menemui Direktur B untuk kerjasama. Biar ku beritahu. Direktur B kembali ke negara ini kali ini. Dia membawa lebih dari selusin jenis paten obat khusus. Jika Anda mengeluarkan salah satunya saja, itu sudah cukup bagi semua rumah sakit di seluruh negeri untuk memenuhi KPI selama setahun. Komunitas medis Yanjing akan mengalami perubahan besar. Oleh karena itu, apakah Anda sekarang menyadari siapa yang telah Anda singgung? Penjaga. Seret pasangan ibu mertua dan menantu tak tahu malu ini dan usir mereka. Apa yang sedang kamu lakukan? Berhenti, lepaskan aku. Lepaskan aku. Kamu, beraninya kalian menindasku dan menantuku. Aku akan menelpon anakku sekarang. Cepat angkat teleponnya. Ibu, Ini seperti ini lagi. Basili sebenarnya apa yang sedang kamu sibukkan? Mengapa selalu saat ibu membutuhkanmu, kami tidak bisa menghubungimu? Ibu, lupakan saja. Kamu tidak perlu menelpon lagi. Dia selalu seperti ini, mengecewakanmu. Dia tidak akan datang. Tolong tenanglah. Saya di sini. Saya tidak akan membiarkan mereka menyakitimu. Jika ada sesuatu, hadapi saya. Jangan sentuh ibu mertuaku. Wanita tua bangka. Masih saja menelepon di sini. Berakting terus. Lupakan soal tidak bisa menghubungi putramu. Panggilannya tidak tersambung. Bahkan jika tersambung, apa gunanya? Seorang anak laki-laki miskin. Apa aku harus takut? Aku berharap dia akan datang. Jika dia datang, mari kita lihat. Seperti apa bocah miskin ini?
Bahkan jika dia datang, dia hanya bisa bersujud dan meminta maaf kepada ayah saya. Benar sekali. Menantu jangan takut, saya akan menelponnya lagi. Suruh dia datang untuk melindungi Anda dan anak itu. Lupakan saja, jangan menelpon lagi. Dia tidak akan datang. Yuyu dengarkan kata hatimu. Ibu tahu kamu punya keluh kesah terhadapnya dan ingin menceraikannya. Tapi bisakah kamu memberinya satu kesempatan lagi jika panggilannya tersambung? Dan dia menjawab, maka kalian berdua tetaplah bersama. Dan jalani hidup yang baik ya. Baik. Be silly. Jangan kecewakan The aku film lagi. was translated and narrated by M Media. Ibu. Halo Nyonya Besar. Ini kamu, menantu saya dan saya. Sedang ditindas oleh orang lain. Cepat kemari. Apel, siapa yang begitu lancang? Ucapan Nyonya Besar sekarang begitu jelas dan tajam. Mungkinkah obat CEO sudah bereaksi? Di mana Anda? Saya berada di rumah sakit Boye, di koridor lantai 3. Baiklah, saya akan segera ke sana. CEO, bangunlah. Sudah 3 tahun. Ini pertama kalinya saya melihat CEO tidur begitu nyenyak. Biarkan dia tidur sedikit lebih lama. Liming. Berhenti. Presiden direktur Anda sudah bangun. Nyonya Besar dan Nyonya Muda telah dirundung. Jangan takut menantu. Seseorang akan segera datang menyelamatkan kita. Benarkah? Be silly. Apakah kamu benar-benar akan datang? Kalian sudah tidak bertemu selama 3 tahun. Kali ini kalian akhirnya akan bertemu. Kamu tidak datang terakhir kali. Apakah aku benar-benar bisa melihatmu kali ini? Kamu wanita tua bangka. Masih saja berlagak di sini. Begitukah? Jangan sentuh ibu mertuaku. Menyingkir. Ibu. 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 Ibu ada apa? Ibu. Tolong seseorang. Ibu. Aku akan membawamu ke ruang gawat darurat. Ayo pergi. Apa aku bilang kamu boleh pergi? Benar sekali. Kami belum melihat suami malangmu itu. Kalian semua menyingkir. Ibuku sakit parah. Tidakkah kalian melihatnya? Sakit parah. Mati saja sana. Lagi pula ini rumah sakit. Sudah mati. Juga mudah untuk menyeretnya ke kamar mayat. Anda juga seorang dokter. Dengar apa yang Anda katakan. Apakah itu sesuatu yang pantas diucapkan manusia? Menyingkir. Menyingkir. Apa yang sedang Anda lakukan? Lepaskan aku. Direktur B. Direktur B saya di sini. Dokter Si. Direktur B. Saya mohon selamatkan ibu saya. Ibu saya pingsan. Orang-orang ini tidak membiarkan saya membawanya ke IGD. Saya mohon tolong selamatkan dia. Ibu Anda. Direktur B. Wanita jalan kecil ini menikahi anak laki-laki miskin. Dia The film memiliki was translated bau kemiskinan and yang melekat narrated padanya. by M Ya, Media. sama sekali tidak pantas. Berada di rumah sakit kelas atas ini, bekerja sebagai dokter. Benar sekali. Kamu harus memecatnya. Wanita tua bangka di sana itu adalah ibu mertuanya. Satu keluarga hama yang merepotkan. Direktur B, saya mohon. Ibu saya benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saya mohon selamatkan dia. Bawa wanita tua itu ke ruang gawat darurat. Ya, cepat. Cepat-cepat, nyawa sedang dipertaruhkan. Be silly, kamu melanggar janjimu lagi. Direktur, terima kasih telah menyelamatkan ibu mertua saya. Saya pasti akan bekerja keras untuk membalas kebaikan Anda dengan layak. Kamu menyebabkan Direktur Bay mendapat begitu banyak masalah, dan kamu masih ingin membalas budinya? Cepat keluar dari rumah sakit Boye. Tepat sekali Direktur Bay. Jangan biarkan satu apel busuk ini merusak seluruh panci supmu. Saya minta maaf Direktur. Saya telah merepotkan Anda. Menyingkir. Direktur B.
Saya Kui dari grup Jiangbei. Hari ini, saya datang khusus untuk menemui Anda. Membahas kerjasama. Grup Jiangbei. Ya, Jangan pernah bekerja sama. Dekan Bei tolong jangan. Anda adalah pendukung kami. Tanpa Anda kami akan bangkrut. Usir mereka. Jangan Dekan Bei. Jangan. Lepaskan ayah saya. Terima kasih, Dekan. Terima kasih telah menyelamatkan ibu mertua saya. Suami Anda memperlakukan Anda seperti ini. Tapi Anda tetap baik pada ibu mertua. Ibu mertua tetaplah ibu mertua. Suami tetaplah suami. Ibu mertua saya baik The kepada film was saya. translated Sudah sepatutnya saya and bersikap baik narrated by kepadanya. M-Media. Jika si Yu bisa berpikir seperti ini, itu akan sangat luar biasa. Sih, ada apa? Perut saya sakit sekali. Bayiku. Bayiku. Dekan. Bagaimana keadaan anak saya? Ini adalah ancaman keguguran. Apa? Berbaringlah dengan benar. Jangan bergerak. Dekan. Saya mohon. Selamatkan anak saya. Saya bisa menyelamatkan anak Anda. Tapi Anda harus menceraikan suami Anda. Apa? Obat pelindung janin yang saya miliki adalah yang terbaik di dunia. Selama Anda meminumnya, anak itu pasti akan selamat. Tapi Anda harus menceraikan suami brengsek Anda. Aku. Anak dan suami brengsek. Anda hanya bisa memilih satu. Aku. Suami brengsek Anda itu, apa yang perlu disayangkan? Jika Anda tidak menceraikannya, saya tidak akan menyelamatkan anak Anda. Sia. Saya mengizinkan Anda untuk sedikit egois. Basili sama sekali tidak peduli pada ibunya. Bayi itu harapan ibu mertuamu. Baiklah, saya berjanji padamu. Saya akan menceraikan suami saya. Saya mohon. The film was translated Tolong saya, and kamu harus narrated membantu by saya M-Media. menyelamatkan anak ini. Tapi saya perlu melihat surat cerai Anda terlebih dahulu. Saya peringatkan Anda. Jika Anda berani menipu saya akan mengambil suami brengsek Anda dan melemparkannya ke Afrika untuk eksperimen. Saya akan menyiapkan obatnya untuk Anda. Lebih baik sekarang. Sudah tidak sakit lagi. Itu benar-benar obat ajaib. Hanya satu suntikan lagi. Anak itu akan benar-benar selamat. Lalu, kapan saya akan mendapatkan suntikannya? Malam ini, baru kuberikan setelah ada surat cerai. Sekarang, saya akan menyetujui izin setengah hari untuk Anda. Pergilah bercerai. Itu kamu. Itu kamu? Sia. Mengapa kamu ada di sini? Bukankah kamu menyuruhku untuk datang dan menceraikan suamiku? Kamu terlihat cukup enggan. Aku sedang menyelamatkanmu. Suami brengsakmu itu sudah tua, jelek, dan seorang penjudi. Apa yang perlu dirindukan? Aku sudah lupa seperti apa rupa Basili. Kenapa dia ingat begitu jelas? Seolah-olah dia pernah bertemu dengannya. Masalah antara dia dan aku tak bisa dijelaskan singkat, meskipun dia sering mengecewakanku. Keluarganya masih sangat baik kepadaku. Baik padamu. Dengan mengirim orang untuk mengganggumu. Di tengah malam. Benar-benar, jika tiang atas tidak lurus, tiang bawah akan bengkok. Aku rasa keluarga suamimu semuanya orang jahat. Direktur, Anda boleh bicara tentang suami saya, tapi tolong jangan bicara tentang keluarganya. Ibu suami saya
adalah orang yang sangat-sangat baik. Dia tidak pernah menyinggung Anda. Sangat baik. Jika dia baik, apakah dia akan membesarkan seorang The putra film was menjadi begitu translated tidak bertanggung and jawab? narrated by Begitukah? M-Media. Saya tidak mau bicara dengan Anda lagi. Suami saya datang. Jika Anda menahan saya seperti ini, dia akan salah paham. Sihe, apakah kamu ingin mengganti suami? Apa maksud Anda? Seperti aku. Aku memberimu pilihan sekarang. Apakah kamu memilih suami brengsek itu? Atau kamu memilih aku? Anda ingin bersama saya. Direktur, saya sangat berterima kasih kepada Anda. Karena telah menyelamatkan hidup saya dan bayi saya. Tapi tolong hargai diri Anda sendiri. Saat ini, saya hanya ingin merawat ibu mertua saya dengan baik. Dan bayi saya. Apakah kamu buta? Memiliki anak untuk si brengsek itu? Apa sebenarnya kekuranganku dibandingkan dia? Saya minta maaf. Apa sebenarnya kekuranganku dibandingkan dia? Xiaobei, Anda adalah... Tidak ada apa-apa. Di mana si Yoyo? Bukankah dia sudah janji bertemu denganku untuk bercerai? Di mana dia? Aku. Saya belum melihat Nyonya muda. Seseorang yang tidak menepati janjinya. Kembali ke rumah sakit. Bei, Xiaobei. Mengapa dia belum datang? Telepon dia. Itu kalian berdua. Apa yang kalian berdua coba lakukan? Tentu saja ini atas nama Kasili. Untuk menyingkirkan bajingan di perutmu itu. Apakah Bisili yang mengirim kalian? Apakah itu penting? Aku dengar kamu akan pergi ke kantor urusan sipil untuk menceraikan kakakku. Hanya demi bajingan kecil di perutmu ini supaya bisa sah. The film was translated and narrated Berani-beraninya by kamu. M-Media. Kamu ingin bercerai lalu hidup bahagia selamanya dengan pria liar itu. Aku beritahu kamu, mustahil. Di keluarga B kami, hanya ada kejandaan, tidak ada perceraian. Kalian berdua urus dia dengan benar untukku. Ya, Apa yang akan kalian lakukan? Apa yang akan kalian lakukan? hajar dia dengan keras. Di mana menantu saya? Dia sama sekali tidak datang. Siapa tahu trik apa yang dia mainkan sekarang. Mustahil. Kamu pasti melewatkannya. Benar. Di mana Tangtang? Sejak saya pulih. Saya belum melihatnya. Kemana dia pergi? Panggil Nona Sulung. Ya, Telepon dari kakak. Hentikan. Jika kalian berani mengeluarkan suara sedikit saja dan membiarkan kakak mendengarnya, aku akan membunuh kalian semua. Bisili. Kamu satu-satunya yang bisa menyelamatkan anak itu sekarang. Halo. halo CEO Nona Solo. Panggilan tersambung. Tantan, kemana kamu pergi? Mengapa kamu berkeliaran lagi? Aku sedang berbelanja. Di mana kamu berbelanja? Aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Tidak perlu. Aku. Tantan, mengapa tempatmu begitu sepi? Apa sebenarnya yang sedang kamu lakukan? Bisili datang dan selamatkan aku dengan cepat. Aku hamil anakmu. Datang dan selamatkan aku dengan cepat. Cepat bunuh dia untuk saya. Bisili anak itu benar-benar milikmu. Cepat datang dan selamatkan aku. Bisili cepatlah datang. Biyutang, apa sebenarnya yang sedang kamu lakukan? Apakah si Yoyo bersamamu? Itu benar. Seseorang sepertinya yang mempermalukan keluarga baik kita. Lagi pula, seorang wanita yang tidak suci. Kenapa harus mempertahankannya? Tapi kamu tidak boleh mencabut nyawa. Tantang anak di perut. Kakak iparmu itu benar-benar milik keluarga baik kita. Ibu, kamu sudah ingat kembali. Saya meminum obat kakakmu. Saya ingat semuanya sekarang. Anak di perut kakak iparmu itu
Dikandung melalui inseminasi buatan atas permintaan saya. Itu benar-benar milik keluarga Bei The kita. film was translated Kamu tidak boleh and menyakitinya, narrated by M. benarkah? Media. Di mana sebenarnya kamu? Aku ada di gudang di Donggang. Kakak ipar sedang pendarahan. Dia kehilangan banyak sekali darah. Cepat kemari. Siapkan mobilnya. Ya, Bexili, kamu harus membawa menantu saya kembali dengan selamat. Si Yoyo. Aku jaga kamu, tak ada yang boleh terjadi. Para penculik ini semua adalah orang-orang saya. Tanpa perintah saya, mereka tidak akan berhenti. Karena keadaan sudah sampai seperti ini, kita mungkin harus menuntaskannya. Tantang, jangan dengarkan ibumu. Kamu tahu dia sakit bukan? Kamu, jika aku tidak percaya pada ibuku sendiri, apa kamu berharap aku percaya padamu? Cepat lepaskan kakak ipar. Mereka semua adalah orang-orang saya, berani ngamuk di depanku. Bei Yutang, saya benar-benar sudah lama menoleransimu. Kalian beberapa, bunuh dulu wanita hamil ini untuk saya. Lalu akhirnya habisi nyawa Bei Yutang. Tantang, apakah kamu baik-baik saja? Tantang, Tantang, Tantang. Kakak ipar. Selama kamu dan keponakan kecilku selamat. Kakak ipar, aku meminta maaf padamu. Kasih sayang kakak ipar menyentuh. Karena itu masalahnya. Aku kirim kalian berdua ke neraka. Berhenti. Siapa yang berani menyentuh orang-orangku? Kak Sili, tolong saya mohon ampuni saya. simpan kata-kata itu untuk polisi. Bawa dia pergi. Si Yoyo. Sia itu kamu. Dekan, mengapa Anda ada di sini? Kakak ipar. Dia adalah kakakku. Apa? Kamu adalah si Yoyo. Istri kontrakku. Kak. Masih diam saja di sana. Cepat selamatkan anakmu. Nona, izinkan saya membantu Anda berdiri. Tiga bulan kemudian. Leluhur kecil, apakah kamu lapar? Ayo minum susu. Ayo minum susu. Ayo. Jangan menangis. Tenang, jangan menangis. Berhenti menangis sekarang. Ayo minum susumu. Tantang, kamu sudah bekerja keras. Bukan kerja keras, hanya hidup yang berat. Pewaris Bei sulit ditangani. Apakah dia tahu bahwa saat dia masih di dalam perut ibunya, aku pernah menindasnya. Jadi dia membalas dendam padaku sekarang. Leluhur kecil, jangan menangis sekarang. Jangan menangis anak baik. The film was Itu sederhana. translated Besok and aku kirim orang narrated untuk by antar M. gaya Media. terbaru. Semuanya ke rumah. Pilih apapun yang kamu suka. Makasih Kak, 10 lagi juga sanggup. Kamu yang bilang begitu. Tidak mau punya anak lagi. Ayo pergi, filmnya akan segera dimulai. Kak. Langit sudah runtuh.